Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Serintan Maisaris Memora dengan NIM 21020101064 akan mempresentasikan UAS Akuntansi Biaya. Review Jurnal Ilmiah. Yang pertama, dengan judul Penerapan Metode Harga Pokok Proses dalam Penentuan Harga Jual Produksi Kasur pada Usaha Kasur Membali Jaya di Kota Maubau. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode harga pokok proses dalam penentuan harga jual produksi kasur pada usaha kasur Membali Jaya. Metode analitis yang dipakai adalah analisis deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian, usaha kasur Membali Jaya Kota Bau-Bau. Metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian nantinya antara lain data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu berupa laporan produksi perusahaan atau industri pembuatan kasur Membali Jaya Kota Bau-Bau. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata, tabel, dan gambar berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan pembagian tugas masing-masing komponen pada usaha kasur Membali Jaya Kota Bau-Bau. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data sekunder dari sumbernya, diambil dan dicatat pertama kalinya. Data primer dan data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan harga pokok produksi, data tenaga kerja yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data adalah 1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan para karyawan dan pimpinan usaha kasur Membali Jaya Kota Maubau. Kedua, library research, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan teknik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. Yang ketiga, observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung. Hasil penelitian. Dalam melakukan proses produksi perlu ditangani dengan cermat agar produk yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas yang baik sehingga pada saat dipasarkan atau dijual pada konsumen atau pembeli merasa puas dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi, dalam melakukan proses produksi perlu ditangani dengan cermat agar produk yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas yang baik sehingga pada saat dipasarkan atau dijualkan pada konsumen, pembeli merasa puas dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber pada objek penelitian, diperoleh informasi bahwa proses pembuatan kasur kapuk melalui beberapa tahapan dengan penggunaan berbagai macam bahan baku, bahan penolong, serta peralatan yang terdiri dari: pertama, bahan baku meliputi kapuk dan kain. Kedua, bahan penolong meliputi plastik pembungkus, tali rafia, benang lanti, benang jahit. Dan yang ketiga, mesin dan peralatan meliputi mesin pemisah, meter, gunting, jarum, pipa 2,5 inci. Pencatatan harga pokok produk yang dikeluarkan oleh usaha kasus Membali Jaya pada tahun 2016 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Bahan baku Rp650.400, biaya bahan penolong Rp38.125.000, biaya tenaga kerja Rp162 juta, biaya overhead pabrik Rp38.825.000. Total biaya produksi sama dengan Rp889.350.000. Jumlah produk yang dihasilkan selama tahun 2016 adalah produk jadi 2.500 buah, produk dalam proses pada akhir tahun 1.500 buah dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 70%, biaya overhead pabrik 50%. Data produksi tahun 2016. Produk jadi 2.500, masuk ke dalam proses 4.000, produk dalam proses akhir 1.500. Perhitungan harga pokok produk persatuan. Unsur produk, bahan baku, total biaya Rp650.400.000, unit ekuivalen 4.000, biaya produksi 162.000. Bahan pening, total biaya Rp38.125.000, unit ekuivalen 4.000, biaya produksi 9.531.
Tenaga kerja, total biaya Rp162 juta, unit ekuivalen 3.550, biaya produksi 11.946. Biaya overhead, total biaya Rp38.825.000, unit ekuivalen 3.250, biaya produksi 11.946. Total semuanya, total biaya Rp889.350.000, total unit ekuivalen 14.800, dan total biaya produksi Rp229.711. Yang kedua, dengan judul Penetapan Biaya Standar dan Analisa Penyimpangan Biaya Produksi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan fungsi perencanaan melalui penetapan biaya standar yang tepat untuk menghasilkan biaya produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Subjek penelitian, perusahaan yang aktif secara umum. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei. Menurut Hallgren, biaya adalah sumber yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Selanjutnya, menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas. 1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Kedua, diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, yang terjadi atau secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan untuk tujuan tertentu. Menurut Hallgren, dalam melakukan pencatatan biaya produksi dalam perusahaan pabrikasi, dikenal 2 sistem pengakuan biaya yang menyatakan kapan suatu biaya bahan, upah, dan overhead dapat diakui dan dicatat sebagai biaya produksi, yaitu 1. Sistem pencatatan aktual atau sistem pencatatan historis. 2. Sistem pencatatan ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut Hackert, setidaknya ada 2 kondisi yang tercakup dalam menetapkan standar, yaitu 1. Standar adalah hasil penelitian yang diteliti atau analisa terhadap prestasi yang lalu dan ikut mempertimbangkan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Jadi standar bukanlah sekedar terkaan-terkaan, akan tetapi merupakan pendapat yang berdasarkan fakta-fakta yang tersedia dari orang-orang yang paling ahli untuk menilai bagaimana prestasi kerjasama seharusnya. Kedua, standar perlu ditinjau ulang dan direvisi dari waktu ke waktu. Suatu standar ditetapkan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Bila kondisi-kondisi berubah, standar juga harus berubah. Kalau tidak, maka standar tidak akan merupakan tolak ukur yang benar. Bila mana terdapat kerjasama kelompok yang efektif, dan khususnya bila standar dikaitkan dengan pembayaran insentif para pegawai, maka kemungkinan perubahannya adalah besar. Marx dan Usrim menyatakan biaya standar adalah biaya yang ditetapkan terlebih dahulu untuk memproduksi suatu unit atau suatu jumlah unit produk selama periode tertentu di masa mendatang. Selanjutnya, Berman, Dickman, dan Hilton mendefinisikan biaya standar sebagai berikut. Standard costs are permanent costs that should be attended or incurred. Menurut Hackert, manfaat biaya standar adalah sebagai berikut. 1. Dalam pengendalian biaya, standar memberikan suatu tolak ukur yang lebih baik mengenai prestasi pelaksanaan, memungkinkannya dipergunakan prinsip pengecualian, dengan akibat penghemat waktu, memungkinkan informasi yang segera atas informasi pengendalian biaya. Yang kedua, dalam menetapkan harga jual, terjadinya informasi biaya yang lebih baik sebagai dasar untuk menetapkan harga. Yang ketiga, dalam penilaian persediaan, diperoleh suatu angka biaya yang baik. Yang keempat, dalam merencanakan anggaran, pendapatan biaya total standar dipermudah. Menurut Hadibroto, Dacial, dan Sukaman menyatakan tujuan menentukan biaya standar ialah agar ada pedoman mengenai biaya usaha yang dianggap wajar, sehingga dengan demikian tujuan akuntansi biaya dan pegawai biaya dapat dilaksanakan. Menurut pendapat Supriyono, syarat-syarat untuk menyusun standar-standar bahan baku langsung yaitu: 1. Diperlukan anggaran bahan baku akurat. 2. Kewajaran pembelian rutin. 3. Pengawasan atas pengiriman bahan baku yang dibeli dan diangkut oleh pengangkutan kapal. 4. Fasilitas pengiriman dan penyimpanan bahan baku yang memadai. 5. Pengawasan terhadap bahan baku yang dipakai. 6. Metode yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengawasi bahan baku yang diproses. Dan 7. Kewajaran dalam pengiriman dan penyimpanan produk selesai. Menurut Hackert, beberapa alasan memerlukan tindakan perbaikan, meliputi: 1. Lembur melebihi ketentuan dalam standar. 2. Penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi klasifikasinya pada suatu pekerjaan. 3. Kegagalan menempatkan atau mempekerjakan manusia atas dasar insentif. Dan yang keempat, memakai komposisi tenaga kerja yang berbeda dari standar.
Mengingat laba merupakan tujuan perusahaan dalam beroperasi, maka biaya yang terjadi diperlukan dikendalikan dengan baik. Pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menciptakan satu pengawasan biaya produksi, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem biaya yang sesungguhnya terjadi. Tetapi pengawasan melalui biaya yang sesungguhnya terjadi pada periode yang lalu dirasakan masih kurang efisien karena mungkin pada biaya tersebut terjadi pemborosan-pemborosan yang sangat merugikan. Oleh sebab itu diciptakan suatu sistem pengawasan biaya standar yang dapat menjadi pedoman dalam pengawasan biaya. Penentuan biaya standar dapat dibagi ke dalam 3 bagian: biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead publik standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari standar harga bahan baku langsung dan kuantitas standar bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung standar terdiri dari jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan penurunan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pembelian tenaga kerja, dan kegiatan lain. Pemakaian sistem harga pokok standar memberikan manfaat kepada perusahaan untuk 1. Perencanaan dan penyusunan anggaran. 2. Pengambilan keputusan tentang harga jual produk. 3. Strategi pengembangan produk. 4. Pengendalian biaya. 5. Menilai hasil. Dan 6. Menghemat biaya. Demikianlah presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.